بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Berkata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, Al-Maqidu Thamina Ashar, simpul ikatan yang ke-18 berkaitan dengan simpul-simpul atau ikatan-ikatan yang mengekang seorang penuntut ilmu untuk dia tetap tegak, sabat dalam menuntut ilmu. Berkata Syekh, Al-Maqidu Thamina Ashar, At-tahaffudhu fi mas'alatil alim, kamu memperhatikan, melakukan penjagaan dalam pertanyaan-pertanyaan kepada seorang alim. Kenapa kok harus kamu memperhatikan etika? Kamu harus perhatikan, kamu harus jaga sikonnya, situasi dan kondisinya dalam bertanya itu. Disebutkan oleh Syekh di sini, firaran min masailis syaghab, dalam rangka menghindari permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur dengan rapi. Menghindari permasalahan-permasalahan yang kacau balau. Permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan gejolak. Itu yang pertama. Berikutnya, wa hifdhan li haibatil alim, juga dalam rangka penjagaan terhadap kewibawaan seorang alim tersebut. Fa inna minas su'ali ma yuradu minat tashghib wa iqadul fitnati wa isya'atus su'. Karena sesungguhnya di antara pertanyaan yang diajukan kepada seorang alim itu, terkadang diinginkan dengannya adalah untuk menimbulkan gejolak atau untuk menimbulkan fitnah dan desas-desus yang buruk. Wa man anasa minhul ulama'u hadhihi al-masaila laqiya minhum ma la yu'jibuh. Dan siapa yang ulama itu mendapati darinya pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu, niscaya dia akan mendapati dari para ulama itu sesuatu yang tidak menyenangkannya. Kama marra ma'aka fi zajril muta'allim, sebagaimana telah berlalu bersama kita semua dalam kisah zajril muta'allim, hardikan keras, teguran keras seorang guru kepada muridnya, di mana salah satunya adalah dikeluarkan dari majelis. Sebagaimana itu terjadi pada siapa? Affan bin Muslim. Di majelisnya siapa? Syu'bah. Nah, di majelis Imam Malik pun juga terjadi. Ketika Imam Malik rahimahullah ditanya, ketika beliau menerangkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tiba-tiba dalam majelisnya ada yang bertanya, bagaimana istiwanya? Kaifal istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik tersentak dengan pertanyaan tersebut dan beliau pun menundukkan kepala beliau sampai dikabarkan bercucuran keringat beliau dengan pertanyaan tersebut. Kemudian beliau mendapatkan taufik untuk menjawabnya. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maknanya ma'lum, diketahui. Wal kaif majhul. Adapun bagaimananya, kaifiyahnya itu majhul, enggak ada yang tahu. Naam. Wa su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya itu bid'ah. Sekedar kamu bertanya itu bid'ah. Walam araka illa rajulan su'a. Dan aku tidak melihat kamu itu kecuali kamu itu seseorang yang jelek. Akhrijuh. Ikhwah, keluarkan dia. Usir dia dari majelisku. Imam Malik rahimahullah. Ibaratnya sebuah tumor ganas atau kanker yang itu harus kamu amputasi, harus kamu putus, harus kamu korbankan demi keselamatan mujtama', demi keselamatan tulab. Begitu dalam majelis ilmu. Jika kamu melihat seorang penuntut ilmu yang dia itu potensi untuk merusak majelis dari arah dalam, untuk menggembosi, untuk merusak semangat saudara-saudaranya ikhwah sesama penuntut ilmu dengan berbagai cara dan rupa, maka kamu lihat, satu ini akan membuat rusak semuanya, jadi kamu amputasi. Nah, sebagaimana istilah kita apa? Nila setitik, rusak susu sebelangga. Nah, dan itu terkadang perlu untuk dilakukan. Kama marra ma'aka fi jazril muta'allim, fala budda minat tahaffudhi fi mas'alatil alim, maka sudah barang tentu untuk kamu melakukan penjagaan, memperhatikan kondisi, situasi terhadap pertanyaan-pertanyaan kamu kepada seorang alim. Dan termasuk bentuk penjagaan tersebut disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya yang luar biasa, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami',
kumpulan tentang akhlak-akhlak perawi hadis dan adab-adab menuntut ilmu hadis. Beliau sebutkan di situ adamu imlali syekh atau adamu imlali syuyukh. Jangan kamu buat bosan syekh. Tanya terus nggak selesai-selesai, dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain terus begitu. Nah, dan yang kedua, bentuk-bentuk tahaffudz itu penjagaan terhadap etika memaparkan pertanyaan kepada seorang alim. Kamu gunakan ibarah ungkapan dalam pertanyaan itu yang jelas, padat, ringkas, padat, jelas, gamblang. Tidak bertele-tele dan muter ke sana kemari. Tapi kamu datangkan suatu ibarah ungkapan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Dan di dalam Al-Jami' li Akhlaq Rawi disebutkan beberapa riwayat bagaimana kisah-kisah dari mereka para ahli hadis berkaitan dengan mengajukan pertanyaan kepada al-masyayikh, kepada para gurunya. Wala yuflihu fi tahaffudhihi fiha illa man a'mala arba'ata usulin. Tidak bisa dia sukses dalam melakukan penjagaan terhadap etika bertanya tersebut kecuali siapa yang mengamalkan 4 pondasi berikut. Awaluha, yang pertama, al-fikru fi su'alihi limadha yas'alu. Dipikir dulu, berpikir dalam pertanyaan itu kenapa sih kok dia itu mau bertanya pertanyaan itu. Pikir dulu, anak tanyakan enggak ya gitu. Fayakunu qasduhu minas su'ali at-tafaqquh wa ta'allum. Hendaknya maksud tujuan dia dalam pertanyaan itu adalah dalam rangka bertafaqquh fid din, dalam rangka mencari ilmu, mengharapkan ilmu. La at-ta'annutu wa tahakkum, bukan dalam rangka at-ta'annut, bukan dengan tujuan-tujuan jelek di situ dia. Fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilm wa yumna'u manfa'atahu. Karena siapa yang jelek maksud dia dalam pertanyaan itu akan diharamkan darinya barokah ilmu. Yang namanya diharamkan dari barokahnya ilmu, ini bisa saja diharamkan dari memahami ilmu tersebut atau diharamkan dari dia mengamalkan ilmu tersebut. Dia diberi pemahaman terhadap ilmu tersebut, dia diberi hafalan terhadap ilmu tersebut, tapi subhanallah tidak mendapat taufik untuk mengamalkannya, susah dia untuk mengamalkannya. Wa yumna'u manfa'atahu, dan tercegah dia untuk mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Al-aslu tsani, pilar yang kedua, pondasi yang kedua, at-tafattunu ila ma yas'alu an. Hendaknya dia itu tanggap, mawas diri. Hendaknya dia itu penuh dengan kesadaran diri terhadap apa yang ingin dia tanyakan. Fala tas'al amma la naf'a fihi. Jangan dia itu bertanya tentang perkara yang enggak ada manfaatnya bagi kamu, itu enggak ada sangkut pautnya dengan kamu. Imma bin nadhari ila halika. Tidak bermanfaat itu dari sisi apa? Terkadang dari sisi, ya kalau kita lihat kredibilitas dan kapasitas kamu itu. Nah, kamu bertanya, kamu ini rakyat kecil, rakyat biasa. Kemudian kamu bertanya tentang misalkan bagaimana kondisi perpolitikan yang terjadi sekarang di Afghanistan, tentang Taliban misalkan. Atau bagaimana kondisi perpolitikan di Mesir misalkan. Apa urusannya kamu gitu loh. Kalau kamu tahu itu kondisi perpolitikan, terus apa? Nah, manfaatnya buat kamu itu apa? Mafhum? Au bin nadhari ila al-mas'alati nafsiha, atau dari sisi kamu lihat kepada pertanyaan itu sendiri, permasalahan itu sendiri, lu manfaatnya apa? Naam. Wa mithluhu su'alu amma lam yaqa, dan juga termasuk di antaranya kamu bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang enggak konkret, enggak terjadi. Ustaz, seandainya di Mars, di planet Mars itu sholatnya gimana ya? Menghadap kemana ya? Misalkan. Ustaz, kalau anak ke bulan, terus sholatnya bagaimana? Wudhunya gimana? Kan nggak ada air, nggak ada debu misalkan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjadi. Au ma la yuhaddatsu bihi kullu ahad. Atau kamu bertanya tentang pertanyaan yang tidak setiap orang itu membicarakan itu. Permasalahan-permasalahan yang itu ranahnya orang-orang khusus misalkan. Ranahnya para ulama besar, ranahnya para waliul amr. Nggak usah kamu tanya-tanya di situ, ada urusan apa kamu? Wa inna ma yukhassu bihi qaumun duna qaumin. Hanyalah pertanyaan itu berkaitan dengan suatu kaum tanpa kaum yang lain. Kamu enggak ada sangkut pautnya. Nah. Al-aslu tsalits, pilar yang ketiga dari apa, Zaki? Naam. Yang ketiga, al-intibahu ila salahiyati hali syekh lil ijabati an su'alihi. Kamu waspada, kamu perhatikan kepada kesiapan keadaan syekhnya itu, keadaan gurumu itu untuk menjawab pertanyaan. Untuk siap menerima sebuah pertanyaan.
Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu. Jangan kamu tanya dia dalam keadaan sikonnya itu sedang enggak siap. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "In kuntu atir rajula min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aituhu na'iman lam uqidhu, wa idza ra'aituhu maghmuman lam as'alhu, wa idza ra'aituhu mashghulan lam as'alhu." Dulu aku datang kepada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang ilmu. Kalau aku dapati dia sedang tidur, tidak aku bangunkan. Kalau aku dapati dia sedang galau, sedang banyak pikiran, aku nggak tanya. Kan terlihat sedang mungkin merenung. Nah, kalau aku dapati dia juga lagi sibuk, aku nggak tanya. Nah, ini adab salaf. Seperti apa itu keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan bagi syekh atau guru untuk menjawab? Kakaunihi mahmuman. Seperti misalkan keadaan gurumu itu mahmuman, galau, risau. Namanya manusia nggak lepas dari gundah gulana. Nah, dia punya permasalahan, problematika. Nah, au mutafakkiran, atau dia sedang berpikir. Dia lagi berpikir. Au masyian fi tariqin, atau dia sedang berjalan di suatu jalan. Dikatakan li'anna likulli maqamin maqala. Karena setiap keadaan itu ada tempatnya sendiri untuk kamu berbicara. Nah, dan ilmu atau hadis berkaitan dengan ilmu itu ada tempatnya sendiri. Nah, dikatakan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, Abdullah Ibnul Mubarak, imam ahli sunnah di zamannya, bahwasanya datang seseorang bertanya kepada beliau tentang sebuah hadis. Dalam keadaan Ibnul Mubarak sedang berjalan. Dia berjalan ke suatu tempat, suatu tujuan. Maka Ibnu Mubarak menjawab, "Laisa hada min tawqiril ilm." Sikonnya kamu bertanya ini bukan termasuk penghormatan kepada ilmu. Kamu kalau mau memang antusias terhadap ilmu, datang ke majelis ilmu. Nah, datang ke majelis ilmu, kamu belajar ilmu, begitu. Ini sebagian ikhwah kadang tidak pernah dia untuk atau bermalas-malasan untuk datang ke majelis ilmu. Nah, cuman banyak sering bertanya melalui SMS atau apa. Dan di beberapa ulama salaf, di antara mereka dahulu ada yang nggak suka kalau lagi jalan ditanya tentang ilmu. Au raqiban sayyaratahu, atau sedang nyetir. Bal yatahayyanu tiba nafsih. Bahkan hendaknya dia memperhatikan kapan gurunya itu siap untuk menjawab, siap untuk diajak bicara. Lihat sikonnya. Nah, sekali lagi di sini diperhatikan sikonnya, situasi dan kondisinya. Al-aslur rabi', yang keempat, tayaqqudu sa'ili ila kaifiyati su'alihi. Hendaknya penanya itu sadar dengan penuh kesadaran tentang bagaimana dia menyampaikan pertanyaan tersebut. Yaitu bi ikhrajihi fi suratin hasanatin muta'addibatin. Dengan dia paparkan pertanyaan itu dalam bentuk yang baik dan beradab. Fayuqaddimu du'a li syekh, misalkan dia kedepankan doa untuk syekh, biasanya misalkan ahsanallahu ilaikum, ya enggak? Sering dengar seperti itu. Ahsanallahu ilaikum syekh, kada wa kada. Barakallahu fik, afwan syekh, misalkan. Wa yubajjiluhu fi khitabihi, dan memuliakan dalam khitabnya, dalam penyampaian dia. Wa la takunu mukhatabatuhu lahu ka mukhatabatihi ahlas suqi wa akhlaqal awam. Jangan sampai kamu samakan cara ngomong dengan syekh itu ketika kamu bertanya seperti kamu ngomong sama orang pasar, pasar, bahasa jalanan, nah, atau orang-orang awam. Ini kesimpulan dari simpul yang ke-18. Kemudian Syekh berkata, al-ma'qidu tasi'a asyara, simpul atau ikatan yang ke-19. Syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Antusiasnya hati itu terhadap ilmu, kerinduan yang besar terhadap ilmu, kecintaan yang besar kepada ilmu, dan ghalabatuhu alaihi, dan dominasi ilmu itu terhadap hati dan jiwa dia, mendominasi. Fasidqut talabi lahu yujibu mahabbatahu. Kejujuran at-talab, menuntutnya kamu sesuatu yang kamu tuntut, itu melazimkan, mengharuskan kecintaan kamu kepadanya. Kalau kamu sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, itu pasti kamu mencintainya, kamu suka dengannya. Kalau kamu jujur, kecintaan kamu dengan sesuatu itu pasti kamu akan bersungguh-sungguh untuk meraihnya dalam segala apapun itu, duniawi atau ukhrawi.
Wa ta'alluqal qalbi bihi wa la yanalul 'abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhul kubra fihi. Dan juga ketergantungan hati dan jiwa itu dengan ilmu. Dan tidaklah seorang hamba itu mampu untuk sampai dalam tingkatan ilmu sampai dia merasakan kelezatan terbesar bagi dia itu adalah pada ilmu. Wa innama tunalu ladzatul ilmi bi thalathati umur. Kelezatan ilmu itu bisa kamu raih dengan 3 perkara. Dzakaraha Abu Abdullah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, disebutkan oleh Abu Abdullah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ahaduha, yang pertama, badlul wuz'i wal jahdi. Kamu curahkan, kamu upayakan segenap daya dan upaya kamu demi ilmu itu. Wa thaniha, dan yang kedua, sidqut talab. Kamu jujur dalam menuntut ilmu itu. Memang pengen menuntut ilmu, pengen bisa. Karena anak pengen belajar, pengen bisa. Jadi segala apapun rintangan yang dia hadapi di tengah menuntut ilmu akan dia jalani. Jujur dalam menuntut ilmu. Naam. Wa thalithuha, dan yang ketiga, sihhatun niyati wal ikhlas. Benarnya niat dan keikhlasan dia. Maka jika 3 perkara ini sudah diwujudkan oleh seorang penuntut ilmu, insyaallah mudah dia untuk meraih kelezatan ilmu tadi. Wala tatimu hadhihi al-umur thalathatu illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalb. Tidak bisa sempurna kamu meraih 3 perkara itu tadi kecuali dengan kamu lakukan segala sesuatu yang menyibukkan hatimu itu dari ilmu, segala sesuatunya apapun itu. Inna ladzatal ilmi fawqa ladzati sultani wal hukmi allati tatatalla'u ilaiha nufusun katsirah. Sesungguhnya kelezatan ilmu itu di atas kelezatan dari kekuasaan, kedudukan, jabatan, gelar-gelar, profesi-profesi yang menarik, pekerjaan yang prestisius, yang kebanyakan jiwa itu mendambakannya. Lezatnya ilmu itu di atas itu semua. Wa tubdhalu li ajliha amwalun wafirah wa tusfaku dima'un ghazirah. Di mana karena tamak terhadap kedudukan, tamak terhadap kursi kepemimpinan, tamak terhadap profesi-profesi duniawi, jabatan dan selainnya, itu terkadang padanya apa? Harus berkorban dengan berbagai macam harta yang banyak, atau bahkan sampai-sampai ditumpahkan darah karena demi dunia itu tadi. Lezatnya ilmu jauh di atas itu semua, yang orang itu rela berdarah-darah untuk meraihnya, untuk tujuan-tujuan duniawi. Itu nggak ada apa-apanya dengan kelezatan ilmu bagi mereka yang sudah mencapai tahapan nikmatnya ilmu dan belajar bertalabul ilm. Walihada kanatil muluku tatuqu ila ladzatil ilm. Oleh karena itu dulu para raja-raja itu benar-benar berhasrat untuk merasakan lezatnya ilmu itu. Mereka berharap, sebagaimana kisah At-Tabrani, bagaimana terjadi diskusi ilmiah di hadapan khalifah pada waktu itu. Maka dalam diskusi itu terjadi adu argumentasi yang sangat kuat. Betapa antusias dan semangatnya orang-orang yang berargumentasi itu, yang berdiskusi itu semua. Rajanya hanya menyaksikan aja. Nah, kemudian khalifah tersebut mengangankan, seandainya anak ini di posisi Tabrani, seandainya aku di posisi dia dengan ilmu itu, kemudian berargumentasi, memaparkan hujah-hujah. Nah, melihat bagaimana lezatnya mereka itu ketika beradu ilmu, begitu maksudnya. Wa tuhissu faqdaha wa tatlubu tahsilaha. Para raja-raja itu merasakan bagaimana kehilangan ilmu itu. Bahkan mereka mengharapkan untuk meraih ilmu. Qila li Abi Ja'farin Al-Mansur, khalifah yang kedua dalam khulafa Daulah Abbasiyah, Al-Khalifatil Abbasil Masyhur alladhi kanat mamalikuhu tamla'u syarqa wal gharb, di mana kekuasaan beliau itu meliputi timur dan barat. Dikatakan kepada beliau, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu. Apakah wahai raja, apakah tersisa ada di sana kelezatan dunia yang belum kamu raih? Namanya raja dengan segala kehidupan mewahnya dan kehidupan raja kerajaan, mau kelezatan apa yang belum dia rasakan? Makanan yang paling enak, misalkan permaisuri, nah, harta yang melimpah, kelezatan dunia apa lagi yang belum kamu rasakan? Faqala, maka dia mengatakan, wa huwa mustawin ala kursiyyihi wa sariri mulkih. Dalam keadaan raja tadi sedang duduk di singgasananya. Baqiyat khaslah, tersisa satu saja yang belum aku rasakan. An aq'uda ala mistabatin wa hawli ashabul hadith ay tullabul ilm. Fayaqulul mustamli man dzakarta rahimakallah.
Dia berangan-angan satu saja yang belum bisa aku rasakan. Aku duduk di majelisnya, aku duduk memimpin sebuah majelis ilmu, di kursi ilmu, di sekitarku ini semua para tulabul ilm, dan mereka sedang menunggu hadis dariku untuk mereka tulis, sedang menunggu ilmu dariku untuk mereka tulis. Nah, yani fayaqulu haddatsana fulan qala haddatsana fulan wa yasuqul ahadits al-musnadah. Jadi dia berangan-angan aku bisa menyampaikan hadis beserta sanad-sanadnya itu, dan di sekitarku semua ini para tulabul ilm menunggu dan menulis apa yang aku katakan. Wa mata umira al-qalbu bil laddatil ilmi saqatat laddatul adat wa dhahalatin nafsu anha bal tastahilul alamu laddatan bihadhihi ladzah. Dan kapan saja hati itu sudah penuh dengan kecintaan kepada ilmu, niscaya segala kelezatan yang lumrah itu, yang biasa itu akan hilang, sudah gugur. Bahkan segala rasa sakit itu akan menjadi lezat dengan kelezatan kalau orang sudah mencapai lezatnya ilmu. Di Yaman itu kan susah internet jaringannya. Kadang untuk cari internet itu kamu harus sewa di tempat itu jaringan wifi, kamu beli kartu gitu untuk bisa di situ. Jadi di area situ itu bisa masuk jaringan wifi-nya. Kadang untuk melihat dengan cuaca yang panas seperti itu, mereka rela untuk sekedar biar bisa connect. Kadang ada yang berdiri sampai dengan panas, gak sadar dia dalam kepanasannya itu. Orang yang lihat kok bisa tahan ya ini. Kenapa? Karena sudah sudah masyghul dengan itu, jiwanya itu mengalahkannya. Padahal kalau dia sadar kayak orang mabuk, kayak orang kena obat bius. Gak kerasa dia. Kenapa? Karena sudah saking terikatnya dengan sesuatu yang dia harapkan itu. Padahal kalau dia sadar capek dengan posisi seperti itu dan panas seperti itu. Nah, jadi syahidnya seperti itu. Jadi kalau orang sedang merasakan lezat sesuatu, dia akan lupakan segalanya. Nah, Al-Maqidul Ishrun, sekarang yang ke-20 terakhir. Insyaallah ini pertemuan yang terakhir. Hifdzul waqti fil ilmi, menjaga waktu dalam ilmu. Qala Ibnul Jauzi fi Saidi Khatirih. Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya Saidul Khatir, yanbaghi lil insan an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi fala yudayyi'u minhu lahdatan fi ghairi qurbatin wa yuqaddimu fihi al-afdhala fal afdhala min al-qawli wal amal. Sepatutnya bagi seseorang itu untuk tahu kemuliaan zaman dia dan kadar waktu itu. Jangan sampai dia sia-siakan sedikit pun pada selain bentuk taqarrub kepada Allah. Hendaknya dia kedepankan yang lebih utama dari ucapan atau amalan. Wa min huna 'azumat ri'ayatul ulama'i lil waqt. Hatta qala Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzaz, ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin. Dari sini menjadilah besar perhatian ulama terhadap waktu. Sampai Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzaz berkata, aku tidak pernah menyia-nyiakan sedetik pun dari umurku itu, sesaat pun dari umurku dalam kesia-siaan dan main-main. Wa qala Abul Wafa ibn Aqil alladhi sannafa kitab al-fununi fi 800 mujalladin. Inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Ibnu Aqil, beliau menulis kitab 800 jilid. Bayangkan berapa waktunya. Katanya beliau, sesungguhnya tidak halal bagiku untuk aku sia-siakan dari umurku ini sedikit pun, walau sebentar saja. Wa balagat bihimul halu an yuqra'a 'alaihim halal akli bal kana yuqra'u 'alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan sampai saking perhatiannya kepada waktu, ada yang dalam keadaan makan itu, dia makan harus dibacakan sesuatu kepadanya dari kitab. Biar dia makan tapi dia tetap ambil faedah ilmu. Bahkan dibacakan ketika dia sedang buang hajat. Anaknya suruh bacakan di luar kamar mandi misalkan. Dia dalam keadaan buang hajat. Biar tidak terbuang waktu. Fahfad ayyuha talibu waqtaka falaqad ablaghal waziru Salih bin Hubairah fi nushika biqaulihi wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu itu adalah yang paling berharga untuk kamu jaga. Sementara aku dapati dia adalah yang paling mudah untuk kamu sia-siakan. Dan dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, min alamatil maqat idha'atul waqt. Termasuk dari tanda kebencian itu adalah penyia-nyiaan terhadap waktu. Baik, dengan demikian telah selesai kita dari kajian risalah ini di tanggal 9 Safar 1443 Hijriah atau 16 September 2021. Baik, nas'alullah an yaghfir lana. Baik, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.